Tapi saya ingin tanya dulu reaksi Anda, apa yang Anda lihat dari pesan yang ingin disampaikan oleh Presiden yang mengirim Menko Polhukam bersama jajarannya full tim betul ke DPR hari ini? Ya, kami melihatnya apa yang dilakukan oleh pemerintah kali ini dengan Presiden mengirimkan delegasi kabinetnya yang dipimpin oleh Menko Polhukam dengan 5 menteri yang mendampingi untuk menyampaikan surat Presiden dan juga daftar inventarisasi masalah yang kemudian daftar inventarisasi masalah itu diberi judul RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang merombak total seluruh rancangan draft RUU HIP menjadi RUU BPIP. Tadi Prof. Mahfud menjelaskan dari draft 10 bab dan 60 pasal berubah menjadi 7 bab dan hanya 17 pasal. Lalu kemudian nama atau nomenklatur RUU haluan menjadi RUU pembinaan. Dan kemudian surat pemerintah dan DIM itu direspon positif oleh pimpinan DPR dan mengatakan dokumen DIM pemerintah itu menjadi dokumen hukum terbuka yang tidak buru-buru dibahas antara DPR dan pemerintah, tetapi akan diserahkan kepada masyarakat seluruh pemangku kepentingan untuk menerima masukan, kritik, saran dan sebagainya sambil memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menyelesaikan masalah COVID ini. Adalah satu sikap yang profesional, sikap yang mendengarkan aspirasi, kritik, saran dan masukan masyarakat yang menurut hemat kami dari PDI Perjuangan lah setidaknya mengatakan bahwa forum tanggal 16 Juli tadi siang di DPR itu adalah satu titik temu antara pemerintah dan DPR untuk menyudahi polemik berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan sejak bulan Mei yang lalu tentang kontroversi RUU haluan ideologi Pancasila itu. Dari PDI Perjuangan, maaf Bung Basara, Anda bisa menerima bahwa tidak ada lagi pembicaraan soal substansi Pancasila yang nama RUU-nya adalah HIP, haluan ideologi Pancasila, menjadi BPIP yang mengatur tentang lembaganya. Saya kira memang sejak awal pembahasannya seperti itu. Kebutuhan hukum untuk menjadi payung hukum pembinaan ideologi Pancasila oleh BPIP itu adalah satu undang-undang teknis yang merubah legal standing payung hukum BPIP dari Perpres menjadi undang-undang. Gitu. Sehingga dengan demikian undang-undang yang diperlukan adalah undang-undang yang mengatur tentang tugas, fungsi, wewenang dan struktur kelembagaan BPIP. Begitu kan? Bukan membicarakan tentang filsafat Pancasila, sejarah Pancasila, kemudian diturunkan menjadi norma. Seperti yang tadi Prof. Mahfud katakan. Tetapi sekali lagi ini kan dinamika politik di dalam badan legislatif. Saya cukup terkejut meskipun banyak sekali mendengar perdebatan soal ini. Karena selama ini PDIP lah yang dituding memasukkan pasal-pasal kontroversi ini. Padahal sekarang Anda mengatakan enggak, nanti kita lanjutkan lagi. Bung Refli, apa reaksi Anda melihat full timnya Pak Menko Polhukam menyuarakan posisi pemerintah? Ya serius sekali. Soal ideologi harus serius memang. Pasti serius. Tapi begini, memang kan di masyarakat itu kan ada wacana yang katakanlah satu RUU HIP, kemudian turun lagi RUU PIP ya. Kemudian sekarang pemerintah muncul dengan BPIP. Nah ini sepertinya titik kompromi pemerintah sepertinya ya. Tetapi yang perlu dicatat juga di masyarakat kan masih ada yang banyak bahkan yang menginginkan bahwa BPIP pun nggak perlu juga gitu. Jadi jangankan alih-alih dia diangkat ke dalam undang-undang, bahkan eksistensi BPIP dengan Perpres saat ini pun dianggap tidak perlu. Kira-kira begitu. Nah ini ada pandangan. Saya akan membahas itu sih dengan Anda. Tapi untuk HIP sendiri ini sudah jangan dibahas lagi. Ini jangan membuang energi bangsa ini yang sedang menghadapi tantangan yang luar biasa itu COVID. Membahas soal tentang haluan ideologi Pancasila. Apakah Anda menyambut baik? Oh iya, saya sangat menyambut baik dan sangat menyambut baik dan menggarisbawahi pernyataan Prof. Mahfud bahwa kita tidak usah lagi mempertentangkan Pancasila. Jadi Pancasila yang sudah kita terima itu adalah Pancasila 18 Agustus. Jadi kita tidak bicara lagi 1 Juni karena 1 Juni itu adalah bagian sejarah. 22 Juni kita tidak bicara lagi karena 18 Agustus adalah kompromi dari Bapak pendiri bangsa. Ada golongan nasionalisme dan ada golongan Islam. Dan saya mengatakan bahwa Pancasila itu adalah sinkretisme dari nilai-nilai yang dibawa oleh Bapak dan Ibu pendiri bangsa. Dan mereka menggalinya tidak hanya hasanah di dalam lokal Indonesia, tapi hasanah internasional juga. Oke. Nah, cuman memang kemudian roh yang paling utama dalam Pancasila yang berbeda dengan misalnya San Min Choo NDS-nya itu adalah bahwa Pancasila ini
sila pertamanya itu ketuhanan yang Maha Esa. Nah itu ideologi yang ini yang nggak punya di negara lain begitu. Tapi saya mau gini, jika setelah ini seharusnya yang kita harapkan misalnya atau ada harapan ini menjadi titik temu, ini tidak lagi ada tuntutan-tuntutan yang bisa mengganggu stabilitas politik keamanan. Menurut Anda, jika masih ada demo yang menuntut soal ini tuntutan yang kritis terhadap kebijakan publik atau mereka yang memang ingin punya kepentingan politik? Kalau kita misalnya lihat hari ini, bubarkan PDIP, makzulkan Jokowi, masuk ke dalam tuntutan soal HIP dan Omnibus Law. Kalau saya ada dua ya, tentu ada yang motivasinya politik, tapi ada yang kemudian mereka yang secara jernih membahas sejarah. Saya termasuk orang yang mengatakan dari 2017 Prof. Mahfud saya kira mencatat ya. Saya termasuk orang yang mengatakan bahwa BPIP pun tidak perlu. Kenapa begitu? Karena saya mengatakan bahwa dalam sejarah Republik kita, unfortunately, ketika Pancasila itu diambil oleh negara, maka kita menyaksikan fenomena Orde Lama. Nah, Bung Karno dengan Nasakomnya, siapa yang tidak setuju tafsir Pancasila Nasakom Bung Karno, maka akan digebuk. Zaman Orde Baru, komnya kan dibuang, dihilangkan sampai akar-akarnya. Tapi pemerintah Orde Baru menggunakan Pancasila untuk menggebuk orang yang tidak setuju juga. Petisi 50 dan lain sebagainya. Nah, makanya saya katakan Pancasila itu ada dua level. Ada level state, ada level society-nya. Jadi yang di society itu sebenarnya orang hidup dengan nilai-nilai. Pancasila itu kan ada di nilai agamanya, ada sopan santunnya, ada kesusilaannya dan lain sebagainya. Ketika dia diformalisme oleh negara, maka dia menjadi alat sesuai dengan selera penguasa. Iya, jadi alat gebuk untuk membedakan. Pak Kalau Mahfud, tidak setuju, bagaimana dengan trauma bagi mereka yang pernah mengalami zaman Orde Baru, Pancasila ini kemudian didefinisikan sesuai dengan selera penguasa. Oke, tidak ada lagi HIP, tapi kemudian ada badan tentang ideologi Pancasila yang kemudian seperti BP7. Ya begini, yang BPIP ini tidak membuat pedoman yang sifatnya mengunci pengertian-pengertian. BPIP ini adalah organisasi yang mensosialisasikan, kemudian membumikan nilai-nilai Pancasila berdasar perubahan-perubahan waktu. Kalau P4 itu kan ada kuncinya, bahwa P4 itu kuncinya nih 45, 32, hanya begitu itu tafsir. Sekarang tidak ada tafsir. Tidak ada tafsir yang ditetapkan oleh negara. Dan siapa saja bisa bergantian duduk di BPIP itu satu. Saya ingin mengatakan dua hal. Pertama soal ada yang setuju dan tidak setuju. Itu saya kira biasa aja lah. Ada Pak Refli tidak setuju. Kemudian Rektor UNS yang juga ahli Pancasila setuju. Kemudian yang buat BPIP yang buat ini dulu Yudi Latif setuju. Cuma dia hanya tidak suka pada birokrasinya yang mungkin berbelit-belit. Soal setuju dan setuju itu biasa.